To analyze the economy, we add more variables. But standard models explode. Meet the curse of dimensionality. But we can fix this by introducing a prior. It tells the model which variables are shrunk to zero, the noise disappears, leaving a clean and stable network. It yields precise forecasts. Instead of wild guesses, we get realistic projections. Policy shocks are easily simulated, bringing confidence to decision makers. Bayangkan Anda diberi data pergerakan seluruh warga kota sebesar London gitu ya, persis di tengah sebuah krisis kesehatan. Anda diminta untuk memprediksi masa depan dari data itu. Insting pertama kebanyakan orang pasti, mengumpulkan semua angka tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam sebuah komputer raksasa, ya kan? Betul. Maksud saya, Anda punya data jumlah kasus harian, pasien rawat inap, lalu angka kematian. Terus Anda gabungkan lagi dengan data pergerakan warga di stasiun transit, keramaian di taman kota, aktivitas belanja retail. Sampai kehadiran di tempat kerja juga ya? Iya, semuanya dimasukkan. Logika dasar kita kan selalu bilang, semakin banyak data yang Anda berikan, komputer tersebut pasti akan semakin pintar. Prediksi masa depannya bakal semakin akurat dong. Masuk akal sih kedengerannya. Tapi tahukah Anda, dalam dunia statistik tingkat tinggi, yang terjadi itu justru sebaliknya. Semakin banyak variabel yang Anda paksa masuk secara bersamaan, komputer tersebut justru akan kayak semakin panik gitu. Kebingungan ya? Benar, kebingungan. Dan pada akhirnya malah memberi Anda prediksi masa depan yang sepenuhnya palsu. Itu sebuah paradoks modern yang sangat krusial sih menurut saya. Dan seringkali loh para pengambil keputusan di pemerintahan atau di perusahaan besar itu jatuh ke dalam perangkap tersebut. Menarik. Mereka mengira luapan data itu adalah kunci kepastian. Padahal, tanpa alat yang tepat, itu hanyalah resep menuju kelumpuhan analitik. Tepat sekali. Dan itulah mengapa misi diskusi kita pada sesi bedah mendalam kali ini terasa sangat relevan untuk Anda yang sering bergelut dengan pengambilan keputusan berbasis data. Kita akan mengupas tuntas sebuah dokumen teknis yang luar biasa menarik. Ini pada dasarnya adalah sebuah panduan tentang bagaimana menjinakkan lautan data pergerakan kota London yang liar tadi. Bintang utama kita hari ini adalah sebuah metode statistik namanya Bayesian Vector Autoregression. Atau mari kita panggil BVR saja ya, biar gampang. Boleh, BVR? Oke, mari kita urai ini pelan-pelan. BVR ini bukan sekedar rumus matematika yang berdebu di buku teks loh. Ini adalah sebuah mesin peramalan masa depan yang sangat dinamis. BVR mampu mengambil data yang saling bertabrakan. Kayak stasiun transit yang tiba-tiba sepi tapi taman kota malah rame gitu ya? Persis. Dan dia memprosesnya menjadi prediksi yang sangat presisi tanpa membuat komputernya meledak kebingungan. Dan bagi Anda yang mendengarkan saat ini, alasan mengapa pemahaman ini akan sangat mengubah cara pandang Anda adalah karena kita semua hidup di era informasi yang tumpah ruah. Betul banget. Anda mungkin tidak mengurus data kota London secara langsung, tapi di meja kerja Anda pasti menghadapi puluhan metrik dan variabel yang terus berubah setiap hari. Pasti itu. Bagaimana cara sebuah algoritma memproses semua variabel yang saling tarik-menarik itu tanpa kehilangan arah? Nah, itulah teka-teki indah yang akan kita pecahkan bersama hari ini. Mari kita mulai dari akar masalahnya dulu. Sebelum kita memuji betapa hebatnya metode BVR ini, kita harus paham dulu kenapa model statistik pendahulunya yang biasa disebut VAR klasik bisa hancur berantakan ketika disodori data kota London. VAR klasik? Di dokumen ini ada satu istilah yang terus diulang dan kedengarannya kayak peringatan mara bahaya gitu. Namanya kutukan dimensionalitas. Ya, kutukan dimensionalitas. Terdengar lumayan dramatis sih, tapi efeknya pada data itu memang benar-benar destruktif. Gimana tuh mekanismenya? Mari kita bedah. Dalam model VAR biasa, ketika Anda menambahkan satu variabel baru ke dalam sistem, jumlah parameter atau tebakan yang harus dihitung oleh mesin itu tidak bertambah sedikit demi sedikit. Berarti nggak linear ya? Sama sekali nggak. Jumlahnya meledak secara eksponensial. Bayangkan skenario London tadi, kita punya 8 variabel berbeda. Kasus rawat inap, stasiun transit, taman, dan seterusnya. Mesin tidak hanya melihat setiap variabel secara mandiri. Dia harus ngecek silang semuanya. Tepat. Mesin harus menghitung bagaimana stasiun transit hari ini mempengaruhi rawat inap besok, lalu bagaimana taman kota hari ini mempengaruhi kematian minggu depan. Semuanya saling bersilangan. Wow. Tiba-tiba, dari 8 variabel saja, mesin dipaksa untuk menebak ratusan interaksi bebas dalam satu waktu yang sama. Nah, waktu membaca bagian ini, saya mencoba menempatkan diri sebagai orang yang skeptis nih. Saya berpikir, tunggu dulu. Di model konvensional kan kita punya yang namanya kriteria pembatas waktu matematis. Optimal lag, betul? Iya, Anda tahu kan? Kriteria yang membatasi seberapa jauh mesin boleh melihat ke masa lalu. Agar ia tidak menghitung sampai ke zaman batu gitu loh. Tentu, kita butuh batasan. Anggaplah kita menaruh semacam tembok pembatas yang tegas. Hard stop. Kita beri instruksi ke mesin, "Hai komputer, berhenti mencari pola."
Cukup lihat data 4 hari ke belakang saja. Oke, 4 hari. Logika saya nih, kalau mesin sudah dibatasi hanya 4 hari, seharusnya ledakan parameter tadi bisa dicegah kan? Bukankah pembatas kalender itu sudah cukup untuk menyelamatkan mesin dari kebingungan? Itu poin yang sangat logis sebenarnya. Tapi yang paling menarik di sini adalah, disitulah ilusi terbesarnya. Oh iya, ilusi gimana? Anda menganggap tembok pembatas waktu itu sebagai solusi penuh. Padahal ia hanya membatasi durasinya saja. Bukan kelakuan mesin di dalam durasi tersebut. Oh, saya mulai paham. Memang benar, mesin hanya melihat 4 hari ke belakang. Tapi di dalam kotak 4 hari itu, algoritma klasik tetap dibiarkan berkeliaran bebas tanpa panduan. Mesin tetap harus menebak ratusan interaksi yang saling tumpang tindih secara liar. Jadi angkanya tetap meledak di dalam ruang 4 hari itu. Betul. Apa dampaknya? Mesin tidak lagi mencari pola sebab akibat yang nyata, ia mulai menghafal kebisingan data, overfitting. Ia merekam kepanikan sesaat sebagai tren masa depan. Dan hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah grafik prediksi yang melompat-lompat liar dengan standar error atau margin error yang begitu laksasa sampai-sampai prediksinya tidak ada gunanya sama sekali. Inilah yang dihindari habis-habilkan dalam statistik. Berarti tembok pembatas waktu saja tidak menyelesaikan masalah luapan angka di dalamnya ya. Ini seolah kita mengurung ratusan kucing liar di dalam satu ruangan selama 4 hari? Dan berharap mereka berbaris rapi. Iya, tentu saja tidak akan terjadi. Kita butuh cara untuk mengatur perilaku mereka di dalam ruangan tersebut. Betul sekali. Dan senjata rahasia BIFAR ini diberi nama Minnesota Prior. Ya, ini adalah sebuah konsep yang sangat elegan. Jika pembatas kalender tadi Anda ibaratkan sebagai tembok beton yang kaku, maka Minnesota Prior ini bertindak sebagai sebuah filter halus. Semacam saringan cerdas yang bekerja dari dalam. Bagaimana cara kerjanya secara praktis kalau kita terapkan pada data mobilitas London tadi? Filter ini bekerja dengan prinsip penyusutan atau shrinkage. Alih-alih membiarkan mesin menganggap semua variabel sama pentingnya dan menebak ratusan koefisien secara membabi buta, Minnesota Prior punya aturan main. Aturan seperti apa? Parameter-parameter dari interaksi yang secara logika tidak terlalu berhubungan, atau dari hari-hari yang semakin jauh di masa lalu, itu akan disusutkan nilainya. Dikecilkan otomatis gitu. Benar. Komputer secara matematis akan menekan angka-angka pinggiran itu perlahan-lahan hingga mendekati angka 0. Sehingga mesin bisa lebih fokus pada interaksi utama yang benar-benar membawa dampak. Nah, tunggu sebentar. Bagian ini memicu alarm di kepala saya saat membacanya. Kenapa tuh? Anda bilang, sistem ini menyusutkan angka-angka atau interaksi tertentu sampai mendekati 0. Bukankah itu sama saja dengan memanipulasi data? Maksud saya, kita sengaja menekan data yang menurut kita kurang relevan. Saya tahu arah pembicaraan ini. Nah, bagian ini yang benar-benar menarik nih. Waktu membaca, saya menemukan satu analogi yang sangat pas tentang metode sebelumnya yang bernama SVAR. Structural VAR ya? Betul. SVAR itu ternyata ibarat seorang detektif penganut aturan yang sangat kaku. Detektif ini menggunakan teori-teori akademis yang diwujudkan dalam rumus pembatas untuk memaksa hubungan tertentu menjadi nol mutlak. Menggunakan kacamata kuda istilahnya. Persis. Misalnya nih, dia memaksa kesimpulan. Banyaknya orang di taman sama sekali tidak boleh berdampak pada jumlah belanja di apotek. Dipotong paksa, nol mutlak. Nah, pertanyaan saya, kalau metode BIFAR ini ujung-ujungnya juga menyusutkan data ke angka 0 berdasarkan asumsi filter kita sendiri. Apa bedanya gitu kan? Iya, apa bedanya BIFAR dengan sang detektif kaku tadi? Bukankah kita juga sedang memaksa data? Pemikiran yang sangat kritis, dan ini adalah jantung perbedaan dari dua metodologi besar ini. Perbedaannya terletak pada kata memaksa dan membimbing. Membimbing? Iya, detektif SVAR tadi menggunakan kacamata kuda. Jika teorinya bilang 0, maka selamanya akan 0. Sekuat apapun data di lapangan berteriak sebaliknya, model akan tuli terhadap anomali nyata. Kaku banget ya? Sangat. Sebaliknya, BVAR dengan filternya tidak bertindak sebagai detektif kaku, melainkan seperti seorang pawang satwa yang ahli. Pawang satwa? Sang pawang tidak memotong paksa atau membelenggu satwa-satwa data ini. Ia hanya membimbing mereka menggunakan probabilitas halus. Jadi tidak ada angka 0 yang mutlak dong? Sama sekali tidak ada. Minnesota Prior itu hanyalah titik awal. Model BVAR pada dasarnya berkata kepada mesin kayak gini, saya berasumsi bahwa kunjungan taman hari Senin tidak terlalu berdampak pada kematian hari Kamis, jadi saya akan mengecilkan angkanya mendekati 0. Oke. Tetapi jika ternyata arus data yang masuk membuktikan bahwa korelasinya benar-benar ada dan kuat, maka saya izinkan angka itu naik dan membantah asumsi saya. Oh, wow. Fleksibel ya? Sangat. Sang pawang menjinakkan kebisingan agar model tidak meledak, namun ia selalu memberi ruang agar data asli tetap bisa mengubah arah kurva. Ia menyusutkan kebisingan, bukan menghapus realitas. Sebuah pendekatan yang jauh lebih masuk akal menurut saya. Ini memastikan mesin tidak stres akibat ratusan tebakan liar, tapi tetap jujur pada apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Betul sekali. Tapi itu memunculkan pertanyaan baru nih.
Bagaimana proses teknis pawang ini bekerja di dalam perut komputer? Maksud saya, mesin kan tidak punya intuisi. Bagaimana ia tahu kapan harus tetap menyusutkan angka, dan kapan harus membiarkan angkanya naik mengikuti data? Disitulah algoritma yang bernama MCMC mengambil alih. MCMC. Ya, Markov Chain Monte Carlo. Dan cara kerjanya jauh lebih organik dari yang mungkin Anda bayangkan. Mari kita bahas ini tanpa menggunakan bahasa buku teks yang rumit. Bagaimana kita bisa memvisualisasikan cara kerja MCMC ini? Bayangkan MCMC ini sebagai seorang penjelajah buta yang sedang mencoba mencari puncak tertinggi di sebuah gugusan pegunungan yang sangat luas. Penjelajah buta, oke. Iya. Ia tidak bisa melihat keseluruhan peta sekaligus. Jadi, apa yang ia lakukan? Ia mengambil satu langkah secara acak, kemudian ia meraba sekelilingnya dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah posisi saya saat ini terasa lebih tinggi, lebih masuk akal dibandingkan posisi saya sebelumnya? Mengandalkan probabilitas langkah demi langkah ya? Tepat. Jika ya, ia bergerak ke arah itu dan menyimpan catatan perjalanannya. Ia mengulangi proses perabaan dan evaluasi ini, bukan hanya 10 atau 100 kali loh. Berapa kali emangnya? Dalam catatan eksekusi dokumen BIFAR ini, mesin melakukan hingga 12.500 kali langkah iterasi tanpa henti. 12.000 kali meraba probabilitas, gila sih. Benar. Komputer meraba-raba kemungkinan terbaik dari ratusan parameter tersebut secara berulang-ulang, mencari keseimbangan sempurna, antara filter yang kita pasang di awal dengan arus data yang mengalir masuk. Proses yang panjang. Jadi, ini bukan sebuah perhitungan rumus sekali jalan lalu selesai. Ini adalah sebuah proses eksplorasi probabilitas. Dari belasan ribu langkah itu, mesin mengumpulkan 10.000 rekam jejak tebakan terbaiknya untuk membangun kesimpulan akhir. Itulah yang menjelaskan tingkat stabilitasnya yang menakjubkan ya. Di dalam dokumen disebutkan bahwa sistem ini menghasilkan skor stabilitas matematis atau nilai Eigen di angka 0,9890. Angka yang sangat memuaskan bagi seorang ahli statistik. Bagi Anda yang bertanya-tanya, apa artinya angka tersebut? Mari kita sederhanakan. Dalam perhitungan matriks sistem dinamis seperti ini, ada sebuah batas kritis yang disebut angka 1. Selama skor keseluruhan sistem berada di bawah angka 1, seperti skor 0,9890 kita ini, Itu berarti apa? itu berarti setiap guncangan di kota London, misalnya lonjakan mendadak penumpang kereta, efeknya pada akhirnya akan mereda. Layaknya riak air di kolam yang perlahan hilang. Analogi yang cantik. Namun, jika skornya menembus angka 1, riak itu bukannya mereda, melainkan akan terus membesar menjadi tsunami yang membuat prediksi model meledak tanpa batas. Benar. Fakta bahwa MCMC berhasil menjaga ratusan variabel London tetap tenang di angka 0,9890 adalah bukti bahwa sang pawang benar-benar menguasai keadaan. Kombinasi yang brilian kan? Tembok kalender membatasi masa lalu, filter lembut mengatur bobot tebakan, dan sang penjelajah buta meraba mencari probabilitas paling stabil. Pada akhirnya, riak airnya tetap natural, tanpa pernah menjadi badai kekacauan. Sekarang mari kita beralih ke apa yang akan kita lihat di meja presentasi. Setelah mesin ini bekerja semalaman meraba belasan ribu kemungkinan, ia memuntahkan hasilnya dalam bentuk grafik-grafik visual. Ini bagian yang paling ditunggu para pengambil keputusan. Sebagai pengambil keputusan, Anda pasti paling peduli dengan bagian ini. Saat saya membalik halaman-halaman dokumen ini untuk melihat grafik hasil peramalan BFCR, ada hal yang sangat menarik perhatian saya. Apa itu? Grafik BVAR ini, secara kemasan visual, bentuknya sangat mirip dengan grafik dari model lama. Keduanya sama-sama menampilkan garis kurva yang meliuk-liuk untuk menunjukkan prediksi, yang sering kita sebut grafik fungsi respons IRF. Iya, Impulse Response Function. Di sekeliling garis meliuk itu, ada area bayangan abu-abu yang tebal. Dan di halaman berikutnya, ada grafik balok berwarna-warni yang menunjukkan porsi tanggung jawab, atau FFVD. Forecast Error Variance Decomposition. Betul. Jika bos Anda melihatnya sekilas di layar proyektor nih, ia mungkin tidak tahu bedanya. Secara visual memang sengaja dirancang agar familiar ya, karena standar industri membacanya seperti itu. Tapi bagi Anda yang menyajikan grafik ini, Anda harus paham bahwa ruh yang menggerakkan garis dan bayangan tersebut sungguh seperti bumi dan langit dibandingkan model klasik. Ruh yang berbeda. Mari kita mulai dari garis kurvanya dulu. Garis yang memprediksi arah masa depan itu. Oke. Pada grafik dari model detektif kaku yang lama, garis yang meliuk itu merupakan respons struktural murni, biasa disebut SIRF. SIRF ya? Ya, pergerakannya dikendalikan secara mutlak oleh kacamata kuda teori yang sudah dikunci mati oleh pembuatnya. Jika Anda berkata tidak ada hubungan, garisnya akan datar sempurna, tidak peduli apapun yang terjadi di dunia nyata.
Mengabaikan realitas. Tepat. Namun pada grafik BVIR ini, garis prediksi yang meliuk itu, yang kita sebut OIRF, adalah hasil dari kompromi puluhan ribu iterasi tadi. Kurva respons di grafik BVIR biasanya bergerak jauh lebih mengalir, stabil, dan tidak reaktif secara berlebihan terhadap setiap kebisingan harian. Efek penyusutan tadi ya. Betul, itulah wujud fisik dari filter halus yang sukses meredam ledakan parameter. Garisnya menceritakan probabilitas yang mengalir, bukan dogma yang kaku. Lalu bagaimana dengan area bayangan abu-abu di sekitar kurva itu? Ini favorit saya. Menurut saya pribadi nih, di area abu-abu itulah letak emas sesungguhnya dari metode ini. Karena garis tengah itu kan hanya tebakan paling optimal. Di dunia nyata, apalagi saat kota sedang dalam krisis, pergerakan kasus atau warga selalu membawa awan ketidakpastian. Pasti. Model yang baik harus tahu cara mengomunikasikan keraguan. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya, Anda menyentuh aspek filosofis yang paling krusial dari pemodelan ini. Dalam tradisi statistik klasik yang lama, area abu-abu itu hanya mewakili satu hal, batas toleransi kesalahan matematis dari sampel data. Confidence intervals kan? Ya, biasa kita sebut margin error. Sesuatu yang sering Anda dengar saat presenter berita membacakan hasil survei elektabilitas. Angka margin error itu kaku. Ia hanya berkata, berdasarkan jumlah sampel kita, perhitungannya bisa meleset sejauh ini. Cukup mekanis ya kedengarannya. Sangat mekanis. Tapi dalam dunia pendekatan Bayesian yang kita bahas hari ini, nama area abu-abu itu berubah secara esensi menjadi pita kredibilitas, Bayesian Credible Intervals. Pita kredibilitas. Atau semacam peta zona keyakinan. Area ini bukan sekedar toleransi kesalahan hitung kalkulator loh. Pita abu-abu ini tercipta langsung dari kumpulan sisa-sisa jejak langkah mesin eksplorasi tadi yang tidak terpilih menjadi garis utama namun tetap memiliki peluang untuk terjadi. Oh, wow. Ini adalah representasi murni dari probabilitas realitas. Berarti pita abu-abu ini jauh lebih hidup dan memiliki makna yang lebih dalam. Jika kita sedang duduk di ruang rapat menatap grafik prediksi kota London ini, bagaimana cara kita membaca peta zona keyakinan ini secara praktis? Aturan praktisnya begini, pita kredibilitas ini biasanya disetel pada angka 95%. Artinya secara harfiah, berdasarkan semua keyakinan awal dan data yang masuk, ada tingkat kemungkinan sebesar 95% bahwa masa depan yang sesungguhnya akan mendarat di suatu tempat di dalam area arsiran abu-abu tersebut. Masuk akal. Sekarang, perhatikan garis mendatar di tengah grafik yang bernilai 0, garis ketidakadaan efek. Garis yang membelah grafik menjadi positif dan negatif itu ya? Betul. Jika seluruh area arsiran abu-abu itu secara meyakinkan melayang di atas garis 0, atau seluruhnya menyelam di bawah garis 0, berarti kita sangat yakin dampaknya terkonfirmasi nyata. Kenapa bisa gitu? Karena bahkan dalam skenario terburuk dari 95% kemungkinan itu, ia tidak pernah menyentuh angka 0 ketiadaan efek. 100% akurat. Model dengan berani menyatakan bahwa lonjakan penumpang di stasiun transit misalnya benar-benar mendorong peningkatan pasien rawat inap ke arah yang jelas. Terus kalau pitanya nabrak garis 0? Nah, sebaliknya, jika pita abu-abu yang lebar itu terlihat melintasi dan menelan garis 0 di dalamnya, berarti dalam batas zona 95% itu angkanya bisa positif, bisa negatif, atau bisa saja tidak ada efek sama sekali alias 0. Jadi nggak pasti ya? Dalam kasus ini, kita dengan rendah hati harus menyimpulkan bahwa dampaknya masih sangat abu-abu, belum bisa dikonfirmasi kejelasannya. Saya punya sebuah perumpamaan visual untuk menjelaskan perilaku pita abu-abu ini, khususnya kenapa terkadang ia sangat sempit dan di ujung lainnya ia melebar tak beraturan. Dan ini sangat relevan untuk Anda yang sering harus memprediksi sesuatu terlalu jauh ke masa depan. Gimana perumpamaannya? Bayangkan pita abu-abu ini seperti cahaya dari sebuah senter besar yang Anda nyalakan di dalam terowongan kereta bawah tanah London yang gelap. Jika cahaya senter itu memusat dan sempit, berarti arah cahayanya sangat fokus dan tajam. Ini terjadi di hari-hari pertama prediksi, berkat saringan cerdas kita tadi yang mengunci fokus model. Sebuah representasi presisi yang luar biasa sih itu. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi ketika Anda mencoba menyorot dinding terowongan yang berada 30 atau 40 hari jauhnya ke depan? Secara alamiah, cahaya senter itu akan memudar dan lingkarannya akan melebar kemana-mana, bukan? Tentu saja. Sama halnya dengan pita kredibilitas di grafik kita. Semakin jauh Anda mencoba meramal hari ke depan, pita abu-abu itu akan merenggang dan melebar, bahkan hingga menelan garis 0. Ini terjadi karena meramal masa depan yang jauh selalu memikul beban ketidakpastian yang berlipat ganda. Pasti. Anda tidak bisa mempertahankan fokus cahaya yang tajam pada jarak 1 kilometer. Jadi, untuk Anda yang setiap hari berhadapan dengan target jangka panjang, ini menjadi momen refleksi yang menarik nih.
Apakah dalam menyajikan hasil analisis, Anda lebih suka memberikan kepastian palsu berupa satu garis tegas yang pura-pura akurat sampai setahun ke depan, padahal ternyata salah besar? Atau sebaliknya? Ataukah Anda lebih menghargai ketidakpastian yang diukur dengan jujur dan disajikan secara transparan dalam sebuah pita probabilitas yang terus melebar seiring berjalannya waktu? Nyali profesionalitas banget. Secara strategis, sebuah perusahaan atau pemerintahan yang sehat selalu memilih opsi kedua. Kenapa begitu? Mengakui batas dari apa yang kita tidak ketahui dan mengukur batas ketidaktahuan itu dengan angka yang terukur, itu jauh lebih menyelamatkan nyawa daripada bersandar pada arogansi kepastian tunggal. Sungguh, sebuah perjalanan menyelami data yang sangat mencerahkan hari ini. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Jika kita tarik napas sejenak dan merangkai benang merah dari seluruh perjalanan teknis ini, pesan utamanya sangatlah jelas. Mari kita rangkum. Ketika Anda memiliki gunungan data yang sangat rumit dengan puluhan variabel yang saling berteriak minta diperhatikan, seperti data mobilitas kota London tadi, memaksakan mereka masuk ke dalam perhitungan klasik, hanya akan mengundang kutukan dimensionalitas yang mengerikan. Mesin akan hancur oleh kebebasan yang kebablasan. Betul. Namun, metode yang kita pelajari hari ini, BFAR, datang sebagai seorang pawang satwa liar yang tenang. Ia tidak menebas masalah secara kaku, melainkan menggunakan filter halus di awal untuk menyusutkan kebisingan secara proporsional. Dan dengan ditenagai oleh mesin penjelajah belasan ribu iterasi MCMC yang tanpa lelah meraba lembah probabilitas, BFAR berhasil meredam keliaran data tersebut. Hasil akhirnya luar biasa ya? Sangat. Hasil akhirnya adalah grafik-grafik peramalan masa depan yang tidak hanya akurat secara matematis, tapi juga dibalut dalam wujud peta zona keyakinan yang secara filosofis merangkul ketidakpastian dengan penuh martabat. Indah sekali kalimatnya. Ini membekali Anda, para profesional data dan pengambil keputusan, dengan instrumen navigasi yang jauh lebih mumpuni. Mulai besok, ketika Anda menganalisis grafik deret waktu di layar Anda kini menyadari perbedaan antara model yang berteriak mencari kepastian buta dengan model yang berbisik memetakan kemungkinan. Sebuah pergeseran kerangka berpikir yang sungguh memperkaya perspektif. Namun, sebelum kita benar-benar menutup buku pada diskusi kita kali ini, saya yakin selalu ada satu pertanyaan lanjutan yang mengendap di pikiran. Selalu ada. Dan saya ingin menitipkan satu pemikiran mendalam untuk Anda bawa pulang hari ini. Silahkan. Sepanjang diskusi ini, kita memuji kemampuan model BFR ini karena keberhasilannya menyaring dan menyusutkan data menggunakan keyakinan awal atau filter yang kita setel sendiri di depan. Ingat kembali sang pawang yang membawa pedoman aturannya sendiri. Ya, Minnesota Prior tadi. Nah, hal ini memunculkan sebuah pertanyaan reflektif tingkat tinggi. Jika algoritma peramalan tercanggih kita sangat bergantung pada seberapa baik keyakinan awal kita sendiri dalam membimbing mesin, lantas seberapa banyak dari masa depan cerah yang kita lihat tergambar di layar, itu benar-benar murni suara realitas yang menembus kebisingan. Menarik. Dan seberapa banyak yang sebenarnya hanya cermin pantulan dari prasangka dan asumsi yang kita tanamkan sendiri sejak awal sebelum data itu sendiri mulai berbicara. Wow. Sebuah pertanyaan abadi tentang tarik ulur, antara objektivitas mesin dan pedoman subjektif manusia pengendalinya. Apakah kita benar-benar sedang membaca masa depan, atau sekedar memvalidasi firasat masa lalu kita sendiri menggunakan matematika tingkat tinggi? Terima kasih sudah hadir mendengarkan, dan ikut mengasah pola pikir bersama kami. Sampai jumpa di sesi bedah mendalam berikutnya, dengan topik yang tak kalah menggugah pikiran Anda.